Selesai. Anak-anak, bagaimana suasana hati hari ini? Ya. Oke, semuanya. Pujilah minggu hari ini. Ayo, mana yang sekarang ada di suasana hati? Yang benar. Ada yang masih di bagian paling tepi? Saya. Kenapa? Tidak kenapa. Kenapa enggak? Kecantikan. Ada lagi? Kamu kenapa pakai saja? Tidak apa-apa. Ada yang mana sekarang? Udah putus asa. Oke. Kita hari ini belajar tentang kelistrikan, yaitu listrik statis. Kemarin sudah disampaikan bahwa listrik ada dua, masih ingat? Apa? Listrik? Katanya ingat statis dan dinamis. Oke, sekarang coba saya punya sesuatu yang hari ini belum bisa full di kelas. Mari sama-sama. Coba semuanya silakan kaki ditaruh di lantai, jangan di meja. Coba taruh ya, duduk yang tenang, rileks, tapi tidak mau bungkuk. Duduk rileks, tidak mau bungkuk. Nanti ikuti instruksi di sini ya. Sudah siap? Kenapa? Mulai posisi. Tidak sampai. Ya waktu sedikit, kok ganteng. Oke, semuanya perhatikan pada layar. Letakkan semua aktivitas. Semua tangannya tidak ada memegang apapun. Kaki taruh di lantai. Coba perhatikan instrumen yang di sini ya. Ini suaranya tidak bisa nyala, mohon maaf. Saya pakai ini aja ya. Ini coba semuanya sambil duduk, ini ada suaranya tapi suaranya tidak nampak. Jadi pada saat kalian duduk, coba semuanya letakkan tangan di atas meja, ya rileks, tidak membungkuk, tidak juga bersandar. Coba tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, kemudian lepaskan. Ya, tarik nafas dalam, letakkan. Pada saat kalian melihat lilin ini, nah, lilinnya goyang-goyang, bayangkan kamu ingin meniupnya. Pada saat kamu melihat lilin ini, kamu bernafas sambil melihat bunga yang ada di layar. Bayangkan bahwa kamu melihat bunga yang indah, baunya harum sekali. Ya. Tarik nafas, seakan kamu mencium aroma bunga. Lepaskan dari mulut seperti kamu meniup lilin tadi. Tarik nafas lagi, lepaskan. Tarik nafas lagi seperti kamu melihat bunga harum, wangi sekali. Lepaskan. Tarik lagi. Tidak lama ya, cuma 2 menit. Coba berusaha rileks. Lakukan dengan tenang, rileks. Lepaskan. Rileks lagi. Lepaskan dari mulut seperti kamu mau meniup lilin itu. Tarik nafas lagi. Inhale itu tarik ya. Turun, lepaskan. Hirup lagi sampai suasana hati tenang. Ada yang masih terbebani di pundaknya? Nah,
nafas lagi. Lepaskan seperti mau meniup. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kalau ada musiknya asik, musiknya lagi murid ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tepuk listrik. Kita suasana hati biar tadi yang katanya nggak enak ya, sih. Coba ikutin nanti tepuknya begini. Tepuk listrik, plok 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 P, plok 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 L, plok 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 N, P, L N. Terus terang PLN, terang terus. Bisa? Nah, ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk listrik. P, L, N, P, L, N. Terus terang PLN, terang terus. Masih belum puas? Kayaknya belum semuanya ya. Oke, bikin yang kompak. Ya, P, L, N. Bisa tangannya gerak ya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk listrik. P, L, N, P, L, N. Terus terang PLN, terang terus. Terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Oke, hari ini kita akan mengulas materi tentang listrik statis. Saking senangnya sweet-sweet ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nanti Bu Muji nyajikan PPT, video, infografis. Dari sini nanti kita akan belajar tentang gejala listrik statis dan praktikum tentang faktor yang mempengaruhi gaya mulung. Masih ingat gaya mulung? Kemarin sudah saya minta untuk menghafalkan ya. Iya. Yang kedua, diberikan PPT dan selainnya peserta didik dapat menghitung gaya mulung. Kemarin kita sudah belajar. Sekarang tinggal prakteknya. Oke. Gejala kelistrikan. Ini harusnya ada suara nak ya, mohon maaf. Jadi kalau kamu melihat di sini ada bumi, di sini ada awan. Terjadi apa di sini nanti? Ada hujan? Nah, saya sebentar. Lagi bablasan naik. Ya, jadi pada saat di sini listriknya itu kan dia ada muatan positif dan negatif yang ada di awan. Nah, coba perhatikan di situ. Pada saat listrik muatan negatif di awan, sebenarnya bumi itu mau menyetabilkan. Jadi supaya listrik muatan di awan sama muatan di bumi itu stabil, maka pada saat pergerakan awan ini, awan ternyata bisa mengumpulkan elektron. Kan ada gesekan ya, karena untuk membuat benda bermuatan itu kan bergesekan. Nah, pada saat dia bergesekan ini nanti, ternyata dia ingin menyetabilkan antara muatan di awan dengan muatan di bumi. Akhirnya apa yang terjadi ini? Ada apa? Petir, ada loncatan bunga api. Masih ingat berapa panasnya? Sekitar 6.000 derajat. Makanya kalau orang kena kilatan listrik itu akan gosong ya. Jangan nanti dulu, gosong dulu ya. Nah, ini karena ada gesekan awan, maka elektron itu akan berpindah menuju bumi untuk mendapatkan kestabilan. Seperti itu ya. Nah, ada lagi kalau nanti misalkan kalian bermain dengan balon, lalu kamu menggunakan kaos atau outfit yang dari wool, maka nanti pada saat terjadi gesekan, maka bisa mengalami ini. Jadi kain wool ini ada muatan apa ini? Positif dan negatif. Kemudian balonnya bagaimana? Juga sama kan? Dia juga ada positif dan
negatif. Coba perhatikan, ini jumlah proton dan elektronnya bagaimana? Sama, karena proton dan elektron sama, maka dia dikatakan benda yang netral. Oke. Nah, pada saat digeser, itu nanti dia akan membuat ini. Nah, perhatikan videonya ya. Oke, mohon maaf nanti videonya saya nyalakan di sini ya. Oke, dari pengamatan tadi kalian bisa melihat sebenarnya kita bisa nggak membuat listrik itu? Bisa. Caranya dengan ya salah satunya menggosok seperti contoh yang ada pada video tadi. Kemudian yang kedua, dari video tersebut bagaimana kesimpulan yang terkait dengan interaksi muatan? Interaksi antar muatan. Kalau muatannya sama, bagaimana responnya? Kalau muatan antar dua benda itu sama, didekatkan, apa yang terjadi? Bertolakan atau tolak menolak. Kalau yang muatannya tidak sama akan tarik menarik. Nah, gejala kelistrikan apa yang ada di lingkungan sekitarmu? Masih ingat kemarin? Pada saat kamu habis keramas, biasanya nanti kan sisiran, tapi rambut sudah kering. Pada saat kita menyisir terdengar suara apa? Rotak-rotak itu ya. Itu salah satu contoh gejala kelistrikan. Terus tadi kamu pada saat membuka bukumu itu kan ada dari Mika ya. Itu pada saat kamu membuka mesti lah ingin ikut kantil bahasanya. Nah itu karena juga ada gejala kelistrikan. Oke. Kita lalui. Nah, listrik tadi sudah disampaikan di awal ada dua, yaitu listrik statis dan dinamis. Oke, jadi kita bahas dulu yang statis. Nah, di sini disampaikan bahwa setiap benda maupun benda hidup atau benda mati yang terdapat di alam ini ada atom-atom kecil yang menyusunnya. Nah, tahukah kamu partikel-partikel penyusun atom masih ingat? Kemarin ada 3. Apa? Proton, elektron, neutron. Masih ingat muatannya? Kalau proton muatannya positif. Kalau neutron netral, tidak bermuatan ya. Kalau elektron, nah, sekarang lanjutnya. Nah, benda yang netral itu jika bagaimana? Masih ingat benda yang netral itu jika jumlah positif dan positif negatif itu apa sih? Muatannya. Berarti kalau disebut benda netral itu jika jumlah muatan positif dan negatif sama. Oke, sekarang bagaimana kalau benda itu positif? Sekarang tanggal berapa ya? Nah, absen 3. Bantu saya. Coba absen 3. Oh ya, ya Pin. Alfian. Ya. Alfian Adi. Benda positif itu yang bagaimana? Jika apa? Jumlah proton lebih banyak dibanding elektron, juga neutronnya sama. Kemudian kalau benda negatif, bulan berapa sekarang? Absen 11. Yuk, bantu saya. Benda negatif jika iya, boleh dibalik ya. Atau jumlah proton lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang ini. Coba dihitung berapakah jumlah protonnya. Coba ke sini, jumlah protonnya berapa? Proton itu muatannya apa? Proton yang warna apa? Proton hitam. Berapa mas? Itu 8. Coba kita cek. Jumlah elektronnya yang warna merah juga 8. Karena jumlah proton dan elektron sama, maka benda ini disebut netral. Sekarang yang kedua, ini jumlah protonnya 7, jumlah elektronnya 9. Banyakan mana? Elektron. Berarti
Berapa jumlah protonnya? 8. Berapa jumlah elektronnya? 3. Berarti benda ini positif. Betul, positif? Salah ya berarti tulisannya ya? Positif ya, mohon maaf. Oke, sekarang penggaris bermuatan listrik ini adalah contoh-contoh dulu waktu kamu di SD sudah pernah. Jadi main-main gitu, plastik atau penggaris digosok-gosokkan rambut, terus didekatkan dengan atas. Oke. Nah, hari ini kita khusus untuk membicarakan tentang interaksi antar muatan. Dari ini nanti kita akan praktek di depan. Jadi sudah disediakan di sini ada botol aqua, ada sedotan. Nanti kalian bisa mempraktekkan sebenarnya gaya yang terjadi setelah benda bermuatan itu benar enggak. Kalau yang sejenis itu tolak menolak, kalau yang tidak sejenis tarik menarik. Nah, itu nanti kita buktikan. Nah, ternyata interaksi antara benda, coba ini positif sama positif, ini kan saling menjauhi. Ya, karena gayanya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kemudian yang ini juga sama, karena muatannya apa ini? Muatannya sama. Apa muatannya? Negatif. Oke, yang ini muatannya positif dan negatif. Nah, sekarang kita belajar tentang gaya Coulomb. Jadi kalau ada dua benda saling mendekat, tentu dia akan punya jarak tertentu. Nah, sekarang berapakah besar gaya interaksi tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan itu? Maka kita akan menghitung ini. Berarti ada muatan. Muatan itu nanti dilambangkan pakai Q1 ini. Ada benda kedua, muatannya Q2. Kemudian ada konstanta. Konstanta itu adalah tetapan muatan. Ini hasil penelitian ya. Nilainya sama. Jadi kalau nanti dalam soal tidak disebutkan, kalian tetap menulisnya 9 kali 10 pangkat 9. Ini bukan 109 ya, pangkat 9. Kemudian R kuadrat, jarak antara kedua muatan. Jadi kalau ini dibuat anekdot kalimat, maka gaya Coulomb itu kakiku remuk. Pernah dengar? Jadi kalau anekdotnya nilai fisika itu angel ya. Jadi kalau misalkan apa tuh gaya Coulomb? Kakiku remuk. Ada berapa kata? Kaki dari kata konstanta. Q1, Q itu Q2, R kuadrat, remuk. Bisa diingat? Apa tadi anekdotnya? Remuk. Oke. K itu apa tadi? Konstanta. Apa itu Q1? Muatan benda 1. Apa itu Q2? Muatan benda 2. Apa itu R? Jarak antara muatan. Jadi kalau nanti remuk, oh berarti R-nya dipangkatkan. Oke, sekarang Bu Muji punya contoh. Ada dua buah muatan listrik yang ada di dalam membran sel, masing-masing Q1 sama dengan 9 Coulomb, Q2 4 Coulomb, kemudian terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua gaya tersebut. Coba semuanya dibuka buku tulisnya. Kalau mengerjakan soal semacam ini biasanya diketahui, ditanya, jawab. Tadi Bu Muji sudah dibantu kelompok 1, coba ini kelompok 2. Yang diketahui di sini apa Milana? Apa yang di sini? Yang diketahui? Q1 sama dengan 9 Coulomb. Oke, betul semuanya? Ada yang punya berapa kali? Betul. Oke, Mas sampean. Yang kedua yang diketahui apa di soal ini? Q2 sama dengan 4 Coulomb. Ada yang punya masalah? Nah, sudah bisa ya? Oke, terus apa lagi yang diketahui? Kelompok 3? R sama dengan 2 cm. Oke, yang keempat,
yang ditanya apa? Ada lagi yang diketahui di sini? Konstanta. Berapa besarnya? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian apa yang ditanyakan? Mbak? Yang ditanyakan apa, Sela? Ini. Gaya kulon. Jangan ragu ya. Jangan ragu, kamu sudah bisa. Oke, sekarang kita lihat. Nah, yang diketahui ini Q1, Q2, dan R kuadrat, lalu K yang ditanya F. Oke, coba semuanya ditulis di bukunya dulu. Ada yang mau mencoba ke depan?
dilihat satuannya, yang tidak sama apa nak? Apa itu? Sentimeter itu apa? Jarak. Jaraknya kan senti, padahal di dalam situ satuannya apa? Meter kan? Newton per meter prostatanya. Berarti kan harus disesuaikan dulu menjadi meter. Baru nanti dimasukkan angka-angkanya. Kalau sentimeter, ya caranya dia Pak. Dibagi, naik berapa kali? Sentimeter 2, berarti sama dengan 2 dibagi 100. Ayo, mana diketahuinya? Newton meter persegi, coulomb persegi. Yang mana? Sesuaikan dulu artinya. Artinya tadi kan masih senti ya. Ada bentuk meter satuannya. Kenapa? Karena masalahnya pakai meter. Jadi harus disamakan dulu. Yuk, sebenarnya ya. 2 cm mau ke meter itu berarti dibagi karena ini 2 kali maka bagi 100 per 100 2 per 100 kalau dibuat dalam angka desimal seperti itu angka bilangan berpangkat berarti 2 kali 10 pangkat karena dia dibagi kalau di atas berarti angkanya menjadi berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau sudah rumusnya ditulis. Rumusnya apa lagi? Daya coulomb sama dengan kaki kurmu. Ini satuannya belum berarti satunya kan masih senti. Ini sudah betul angkanya. Satuannya harus dibetulkan. Sudah, kalau sudah angkanya masukkan, semua angka masukkan. Oke, kemudian sudah I1 I2 iya. Ini yang ininya, ini R-nya itu harus dibuat meter dulu. Ya, misalnya 2 meter, baru nanti 2 dari 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat min gitu ya. Nah, ratio dibagi 2. Ini kalau kelewatan 1. Ini kan 0,04. 0,04 kan berarti ada 4. 4 di sini berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Iya. Nah. Loh, ini kalau dipangkatkan min 2 dipangkatkan jadi piro? Ini kan kuadrat. 0,2 apa 0,02?
2 cm. Nah, bukan nih, sudah benar angkanya. Sudah ini kan remuk-remuk, kuadrat kan. Ini belum kuadrat. Nah, air kuadrat kan? Ya. Ini kan kamu kuadratkan. Kalau kamu kuadratkan ini adalah kuadrat. Kalau kuadrat berarti kan ini 4. Di sini yang 4. Ya, dari sini. 2 kuadrat. Ya, kuadratkan ini. Ini pangkatnya ini min berapa? Ya, min 2 tambah min 2 kan 4. Ya. Oke, sama. 2 cm ini harus dijadikan meter dulu. Masih 2 sampai konversi. 0,02 ini dari 0,3 jadi kami sudah sekarang masuknya mentalnya kalau bisa dua sentinya ya itu dari mana? Oh ini kurung, kalau mana enggak kasih warna maju jadi ya masuk depan ya terus ini tinggal detik coba step by step ya. Langkah awal kalau mau mengerjakan soal mulai sama dulu tadi diketahui. Yang diketahui ada berapa lambang? 4. Apa saja? I1, I2 sama R sama K ya. Tulis Mbak sudah. Kamu belum nulis? Ojo modal Ibu Muci. Ayo lihat langsung nulis ya. Wes, terus setelah itu menentukan apa lagi? Ditanya. Yang ditanyakan apa? Gayanya. Ini temanmu ada yang mau coba, mau jangan? Gak bisa keluar. Ada satu lagi buat bandingan. Satu anak lagi coba. Yang sih ya, coba. Yang ini. Dua saja nggak cukup tempatnya. Habis ini nanti saya kasih kuis siapa yang bisa mengerjakan. Ya, tak kasih permen. Kamu langsung nomor siji. Langkah ketiga, setelah kamu menentukan rumus gaya pulang sama dengan kakiku remuk-remuk, itu langkah berikutnya ngapain? Menentukan satuan. Satuannya harus disetarakan dulu, jangan langsung dimasukkan angkanya. Ternyata yang satuannya tidak sama apa nak? Jaraknya dari senti harus dikonversi jadi meter. Setelah itu baru memasukkan angka-angkanya seperti itu ya.
bandingkan nanti hasil kerjanya ya. Setelah itu baru nulis angka-angkanya ke rumus tadi, baru dihitung. Kemarin Bu Muji ngasih trik, kalau kamu mengalihkan bilangan berpangkat supaya mudah, yang dihitung apa dulu? Angka depannya ya, baru angka pangkatnya. Karena pangkat itu kan kalau dikalikan sama dengan ditambah, kalau dibagi sama dengan dikurangi. Coba sambil dicocokkan dengan punyanya sendiri. Ayo, mana yang salah? Berarti nanti kelemahanmu di titik mana nanti bisa kelihatan, ya. Kelemahanmu di titik mana nanti bisa kelihatan. Supaya mudah, satuannya jangan ditulis dulu, Mbak. Satuannya jangan ditulis, karena sudah setara. Coba titik lemah kamu di mana, dilihat. Nanti dituliskan titik lemahnya di mana. Oke, sudah bantu ini ya. Satu. Menulis titik lemah kamu mengerjakan soal ini. Nah, mengkonversi satuan. Nah, yang mengkonversi satuan itu kan sebenarnya sudah materi kelas 7 dulu kan. Tuliskan yang berarti kalau dibuat data
kuning menuliskan titik lemah kamu waktu mengerjakan soal ini. Gitu ya? Oke. Sudah dituliskan titik lemah kamu di mana? Yang tahu adalah dirinya sendiri, bukan temennya. Ya, yang tahu dirinya sendiri. Nanti kita perbaikannya di situ. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rajendra. Sudah berani maju ke depan. Itu kenapa sudah dibuat sederhana kamu sorotnya mana sayur? Sudah sampai di situ saja. Malah mbak tambahin ulangan nanti malah susah. Oke, coba perhatikan. Terima kasih. Silakan duduk. Coba perhatikan dari temanmu dulu. Nih yang sebelah ini. Ini sudah disetarakan belum? Halo, sudah disetarakan belum ini? Ini loh. Sudah 0,02. Ini sudah dimasukkan angkanya. Terus 0,02 kuadrat itu sama dengan ini hasilnya. Kalau kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat, maka 4 kali 10 pangkat min 4. Halo? Bisa ya? Nah, terus kalau sudah lihat ini, Bu Uji tadi sampaikan, kalau bilangan berpangkat itu dikali, itu pangkatnya diapakan? Ditambah. Kalau bilangan pangkatnya itu dibagi, maka menulisnya sama dengan dikurangi. Kita terapkan ilmunya. Jadi 9 karena ini kan dibagi, maka di sini dikurangi karena ini bilangan pangkatnya min 4 tetap dituliskan min 4. 9 dikurangi negatif 4, maka jawabannya sama dengan ditambah ya kan? 9 tambah 4 berapa? 13. Ini sudah bentuk sederhana. Jangan ditambahin 0 mana gitu ya. Halo, siapa yang sama dengan temannya yang di depan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lihat lagi ya. Senyum-senyumin aja ya. Yang kedua, coba. Apa yang beda antara dua temanmu ini? Apa yang beda? Yang beda apa nih? Ini ditambahi satuan. Kira-kira tambah ruwet enggak kalau menulis seperti ini? Ruwet karena kamu harus memperhatikan angka, memperhatikan satuan ya. Kalau satuannya sudah disetarakan, kamu alangkah baiknya membuatnya seperti ini nah. Tetapi nanti pada akhirnya kamu menuliskan ini satuannya gaya itu apa? Newton. Saya tulis ya, saya bantu di sini ya. Newton. Terus kurang. Pada saat mengerjakan soal semacam ini, maka jangan lupa di bawahnya ditulis jadi gaya kolomnya 81 kali 10 pangkat 13. Kalau seperti ini coba punyanya Rajendra nih yang tidak sama apanya? Kakean ini ya. Harusnya berapa di sini? Ini 8,1. Kakean ya, harusnya berapa? 14. Oke, sudah ditulis semuanya? Kalau sudah, setiap kelompok satu anak kumpulkan ke depan. Habis ini coba perwakilan setiap kelompok kita akan membuktikan benar enggak kalau rumus dari hukum kolom itu kaki kurmu itu tadi. Oke, kita membuktikan ini ya. Ini hasilnya tadi. Oke. Sekarang kita praktek dulu. Silakan ambil, tiap kelompok ambil ini. Ya. Ininya 5, 3, 4. Ya kelompok 2. Ada 1. Lagi. Kita. Gosoknya pakai tisu ya. Ambil tisu. Tisu, yang lainnya.
Silakan kalian ikuti petunjuk yang ada di LK dan dikerjakan. Ada pertanyaan? Enggak ya? Coba semuanya perhatikan, LK-nya diperhatikan. Hari ini kamu mengamati tentang pengaruh hukum faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hukum kolom. Coba perhatikan langkah pertama. Sudah disediakan alat bahannya? Sudah. Langkah pertama disuruh apa nih? Letakkan ya satu sedotan di atas botol. Coba diperhatikan. Sementara kipas anginnya dimatikan dulu biar tidak terbang. Sudah. Langkah yang kedua ngapain? Langkah kedua. Nah, karena kita mau membandingkan antara benda yang digosok 10, 30, 50, maka semua anak berperan ambil satu sedotan. Yang satu nanti gosoknya 10 kali, yang satu gosoknya 30 kali, yang satunya gosoknya 50 kali. Terus perhatikan di tabel, perhatikan tabelnya. Di situ kamu disuruh membedakan apa? Jarak selain gosokan jaraknya ya. Jadi nanti pada saat mendekatkan yang pertama, jarak antara sedotan cuma 2 cm. Kemudian yang kedua, jarak antar sedotannya 3 cm. Halo, paham maksudnya? Paham? Oke, silakan mencoba. Butuh waktu berapa menit? Gosok 10, 30 sama coba nanti sambil diperhatikan ya. Yang paling enak gini, supaya nanti kelihatan bentuknya, maka kalian gosoknya bersamaan. Silakan dicoba dan datanya ditulis di tabel. Dilihat di situ ada tabel pengamatannya. Nah, nanti di situ responnya kalau cepat sekali dan kurang cepat. Kalau kurang cepat 1 plusnya. Kemudian kalau cepat 2, kalau sama cepat 3. Dari jarak tadi ya, jaraknya 2 sama 3. Coba pakai penggaris. Oh iya, silakan. Halo, sebelum dilakukan ada pertanyaan? Sudah paham maksudnya? Sudah paham? Oke, silakan dicoba. 5 menit saja ya. Nanti presentasinya bagaimana? Saya dicoba dulu. Udah,
kan responnya. Kalau misalkan dia kurang cepat, 10 misalkan jarak 2 cm plusnya 1, ini plus 2, plus 3. Dan nanti dilihat semakin cepat besertanya mana jarak ini bagaimana. Paham ya? Sampai sebagian tulis ini hasilnya. Jarak semakin jauh, hasilnya beda. Wajar. Ada yang dipanggil di lobby selain ini? Nabi. Ya, mana yang lebih cepat? Sudah ya, tabelnya sudah ditulis, tanda plusnya mana yang lebih cepat. Responnya ditulis, plus 1, 10. Ya, gimana menghindar? Loh, nanti menghindar dan tidak ada teorinya ya. Ditulis dulu plus minusnya ya. Sudah? Mana? Nih, loh ini kenapa ya? Ini belum ada responnya. Oh baru, oke. Nanti diperhatikan betul ya. Responnya yang cepat mana? Sudah, ini sudah. Ditulis tanda plusnya ya. Coba yang sudah mengisi tabel langsung menjawab pertanyaan di bawahnya. Langsung menjawab pertanyaan di bawahnya. Ayo, 3 menit lagi satu kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Sudah? Yuk silakan ditulis, di bawahnya kan ada bahan diskusi ya. Kalian tuliskan lalu dikerjakan dengan teman-temannya ya. Jadi kalau yang paling banyak pesertanya tapi kalau semakin cepat dibaca diskusinya sudah ditulis.
dia tahu. Mungkin berapa senti? 3 senti. Responnya kurang. Berapa gosokan? 30. Ini berapa gosokan? 40. Itu paling gosokan 11. Dari ini. Apakah
perbedaan muatan akan semakin besar respon gayanya. Semakin besar perbedaan muatan akan semakin besar muatannya. Yuk, ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Sama? Ya, sama. Belum bisa menarik kesimpulan. Punya apa? Belum yang sudah punya kesimpulan? Belum. Yang sudah punya kesimpulan, yang bisa menyimpulkan? Punya kesimpulannya? Pak, ini kelompok 8 mau menyimpulkan. Ini Mas. Ini coba kesimpulan kelompok 8. Mas, tolong dijelaskan dulu. Semakin banyak gosokan, maka respon gerakan sedotan semakin cepat. Ya. Semakin sedikit, maka respon gerakan sedotan semakin sedikit. Oke. Terus yang terhadap jarak? Kan ada dua percobaan ya. Yang satunya terhadap jarak, satunya terhadap banyaknya gosokan. Ini kosong. Apakah ada pengaruh jarak antar sedotan dengan respon gayanya? Ada. Ya, Semakin banyak gosokan. yang jarak ini yang dokter jelasannya. Oke, sudah semuanya tepuk tangan buat dua kelompok ini. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nanti yang dapat poin plus dua kelompok ini loh ya, yang lainnya jangan iri. Oke, coba nak. Kalau orang menyimpulkan itu harus kembali kepada tujuan. Coba dibaca lagi tujuannya percobaan kali ini. Kamu kan diminta membandingkan antara jarak dengan jumlah gosokan terhadap respon gaya Coulomb yang dihasilkan. Coba diperhatikan tabelnya. Kalau gosokannya semakin banyak, ternyata tadi responnya semakin apa? Bagaimana tadi Alfian? Kalau gosokannya semakin banyak, responnya semakin cepat. Kalau jaraknya semakin jauh, responnya semakin lambat. Itu yang ditulis di kesimpulan. Oke, silakan semuanya tulis kesimpulannya. Kalau mau kesimpulannya, semakin banyak jumlah gosokan, maka responnya semakin besar. Responnya semakin besar itu yang dimaksud apanya toh? Gayanya ya. Terus yang kedua, semakin jauh jarak, atau boleh dibalik, semakin dekat maka gayanya semakin besar atau cepat. Ya, responnya semakin cepat. Sudah? Sudah ditulis semuanya bahan diskusinya? Sekarang jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya di pojok kanan atas. Terus dikumpulkan hasilnya ke depan. Ya. Sama yang kuning-kuning tadi, yang Bu Muci minta itu nanti untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yuk, silakan yang kertas kuning tadi dijadikan satu, tempelkan di lembar jawab. Kemudian yang motor tidak boleh. Yuk. Bahan alatnya taruh di depan sini. Ye, silakan. Kesulitan belajar kamu silakan sampaikan.
semuanya kita bersih. Duduk dulu ya nak ya, kita belum selesai. Habis ini ada sesi foto. Duduk dulu. Duduk dulu. Coba untuk pembelajaran hari ini. Duduk dulu nak. Duduk. Ya. Namanya. Ya. Ini sudah ada namanya. Terima kasih ya. Sudah semuanya duduk? Ya. Coba saya pingin bisa fokus? Bisa. Coba refleksi pembelajaran hari ini. Dari apa yang sudah kita lalui bersama tadi, coba tirukan gaya mana yang kamu alami hatimu sehari ini. 1, 2, 3. Dua-duanya. Satu dulu yang mana? Oh iya, kelompok kamu bagaimana? Oh itu, Pian kenapa? Enggak Pian? Nih, kelompok sini. Gayanya yang mana dari dua itu? Oh iya, yang kamu? Yang mana? Yang apa? Bu, aku kok malah mikir bingung, kok boleh? Boleh, enggak masalah. Yang kelompok ini mana gayanya? Itu semua? Yang kelompok ini? Oh, dua-duanya. Oke, yang ini? Yang kanan, yuk. Yang ini lah, Nek. Dari dua ini lah. Yang mana? Oh, maga. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat semua. Ya. Makanya berarti kalau ke depannya supaya kamu nanti muncul senyuman seperti ini harus apa? Ceria. Iya. Supaya ceria harus apa? Kalau jadi lab malah murah kan nggak enak. Iya. Supaya kita besok kalau pelajaran ini harus apa kita? Satu tadi seneng istighfar ya. Udah istighfar saya ngakek, lu nggak ada kompong mau istighfar terus. Apalagi, ayo selain harus membuka dirinya tapi tenang apa? Semangat, apalagi rajin belajar, fokus ya, mendengarkan juga ya. Oke, sudah semuanya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa besok kita presentasi untuk videonya ya. Ketemu hari ini kapan? Selasa. Jam berapa? Di mana? Di lab lagi. Jadi Bu Muci tidak usah nyari lagi ya. Oke, coba duduk dulu. Ya, mari doa sama-sama maksudnya doanya kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu kan? Kamera saya buka. Yo, lagi kamera lagi mau ini. Yang lagi
dikenal. Madura